Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini, Mimin akan membagikan rangkuman film Korea Selatan terbaru dan sangat populer berjudul Vigilant alias Tukang Hakim Sendiri, yang menceritakan seorang mahasiswa di sekolah tinggi kepolisian dengan masa lalu kelam yang menjalani dua kehidupan berbeda. Satu sebagai mahasiswa kepolisian teladan, dan yang lainnya adalah seorang penegak hukum bagi para pelaku yang mendapat hukuman ringan dari hakim dan tidak pernah tobat. Oke, tanpa banyak AI dan U lagi, mari kita OTW. Episode 2 dimulai pada berita kematian Si Jeong yang katanya dibunuh oleh seseorang, dan berita tersebut telah tersebar luas hingga Si Jeong bahkan kepolisian pun menontonnya. Yang uniknya, ada jejak yang ditinggalkan, yaitu kata jaring surga yang merupakan istilah untuk penjahat yang akhirnya akan tertangkap saja oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan di kepolisian pun mulai menggunakan kata vigilant untuk menggambarkan si penghukum para orang jahat yang diselamatkan oleh hukum tersebut. 하늘이 사망한 것으로 밝혀졌습니다. 경찰은 정덕흥을 Di kantor polisi pun sedang diadakan rapat guna membahas tentang kasus ini. Dan yang anehnya, setiap tindakan dari vigilant ini, semua rekaman CCTV akan dihapus setelah selesai kejadian. Jadinya tidak ada bukti. Hingga membuat para polisi ini memutuskan menjadikan dia sebagai tersangka pembunuhan karena dia meninggalkan tanda di TKP dan diduga memprovokasi para polisi. 그러면 정덕흥의 피로 쓴 벽서가 가장 먼저 처음부터 의도적으로 정덕흥을 살해한 거다. Di tempat lain, Bapak Profesor yang mengajar di sekolahnya Bang Jiong sedang bersiap-siap pergi karena diundang bergabung di tim gabungan investigasi terkait kasus kematian Si Jeong yang membuat opini publik menggila, sedangkan polisi tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Intinya, kasus ini rumit. 근데 그쪽에서 피해자를 도와주다가 Dan setelah ke tempat kejadian, Pak Profesor yang melihat TKP langsung bilang, ini bukan orang biasa ini. Dia pasti tahu cara kerjanya polisi ini. Tiba-tiba datang seorang siswi yang merupakan fansnya Vigilant dan langsung membela Vigilant serta mengusir para polisi ini. Pak, dia kan yang menyelamatkan korban, seharusnya dia yang mendapat penghargaan dong, bukan dijadikan tersangka pembunuhan. Aneh para polisi ini. Kerja apa saja kalian ini? 교수님이 김시훈 학생 없었으면 피해자 죽었을 텐데 상을 줘야죠. Di kantor berita Repo 25H, Bos Budi sedang pusing membaca komentar-komentar tentang kantor mereka di sebuah website. Dia sudah pesimis, tapi Ibu Choi tetap optimis untuk terus meliput kegiatan si Vigilant. Alasannya adalah si bos tidak mampu menanggapi kritikan publik. Tapi Ibu Choi malah tidak pusing. Malah dia sudah siapkan para penjahat lain yang belum tobat untuk diadili si Vigilant. Gila kali Ibu Choi ini. Bos aja tidak bisa dapat dia. 들한테 지상 최고의 슈장님! Di tempat latihan, ketiga sahabat sedang membahas kasus Si Jeong, dan tiba-tiba di TV dilaporkan berita ketiga orang tadi. Si Jeong menonton berita itu dengan sangat serius sekali. Malamnya, Si Jeong pergi mencari data terkait salah satu penjahat yang diberitakan tadi, bernama Seo Do Yup, yang ternyata setelah membunuh, dia pergi ke klub untuk berpesta. Pas pulang libur mingguan, Bang Jiong pun tetap mencari info terkait si Do Yup. Dia yang sedang bimbang itu diajak ke klub oleh kedua sahabatnya. Sontak dia pun langsung setuju. Dan tiba-tiba saja mereka sudah sampai di sana. Namanya juga film. Di dalam sana, hal yang menjadi pusat perhatiannya cuma mencari si Do Yup. Tapi tiba-tiba dia diajak minum oleh seorang cewek cantik dan jelita. Dan hal itu membuat teman-temannya iri. Bahkan ketika dengan cewek itu pun, sebut saja Mirna, perhatiannya tetap ke si Do Yup. Melihat hal itu, si Mirna mengajak Jiong ke sebuah lorong. Dan dari si Mirna, dia tahu kalau si Do Yup ini juga seorang penjual narkoboy. Si Mirna pun makan permen narkoboy itu, dan setelah itu, si Mirna melumat Bang Jiong.
Keluar dari lorong, Bang Ji-young sudah mabuk berat dan saat sadar dia sudah di asrama aja. Pikirannya masih ke Si Do-hyuk. Dia menonton video anak-anak yang dibunuh Si Do-hyuk dan mengingat kesombongannya Si Do-hyuk tadi malam, kemarahannya semakin memuncak. Dia pun masuk ruang data mencari info terkait penjual narkoboy Si Do-hyuk yang sudah menguasai sekelap malam itu. Mengikuti Si Do-hyuk kemana aja, bahkan sampai ke tempat penyimpanan uang Si Do-hyuk. Mampus kau. Scene ganti ke Repo 25H. Saat ini mereka hendak melakukan siaran lagi. Dan si Bos Budi hanya bisa ngeluh karena selama 3 minggu ini tidak ada kegiatannya si Vigilant. Tapi Ibu Choi tetap husnuzon sama si Vigilant ini. Dia pasti muncul. Balik ke Si Do-hyuk, kini dia diselip sebuah kertas di kaca mobilnya yang menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Dan setelah diusut oleh salah seorang temannya, didapatlah informasi kalau itu adalah nomor kantor BNN pusat. Tambah pusing dia. 잘했어, 잘했고. 내가 지금 전화번호 하나 불러줄 테니까 거기 전화. Nah, setelah itu dia menuju bosnya, mengambil narkoboy, dimarahi bosnya karena banyak bertanya dan pergi. Sesampainya di klub, saat sedang pusing-pusingnya, dia dikejutkan oleh si Mirna yang hendak membeli permennya lagi. Tiba-tiba polisi datang ke sana. Si Do-hyuk pun berhasil kabur dari sana. Saat dia sampai ke markasnya, ternyata semua uang dan narkoboynya sudah diambil Ji-young yang saat ini menjadi vigilant. 야, Bang Ji-young suruh dia bertaubat, tapi dia malah menyerang Bang Ji-young. Setelah adu jotos beberapa kali, dia pun dikalahkan dengan sebuah rantai ke lehernya. Sebelum dibunuh, Bang Ji-young tanya, "Kau ingat anak-anak ini?" Tidak. Dia pun dipaksa dan disuruh minta maaf. Dan saat sudah minta maaf, dia pun di-end. Keesokan harinya, polisi dan wartawan telah tiba di TKP. Polisi juga telah melakukan jumpa pers terkait kasus-kasus yang ada. Dan tanggapan publik menentang para polisi tentunya. Mereka sangat mendukung tindakan si Vigilant. Tak lupa, si Kapolri juga mengumumkan akan membentuk tim khusus gabungan untuk menangkap si Vigilant ini. Begitu juga di pers lain, mereka sedang membahas ketidakpuasan masyarakat dalam hukum sekarang ini yang secara langsung mendukung si Vigilant. Dan hal itu disaksikan oleh Bang Ji-young. Wah. 라는 이름이 붙었겠어요. 왜 사람들이 열광을 하겠냐고. 이야기를 듣지도 않고 판단을 내리니까 행위를 즉시 척결할 것임을 Di kantor Repo 25H, si bos dan para stafnya sedang membuat pesta demi keberhasilan mereka dalam meliput berita ini. Dan Ibu Choi menjadi bintangnya malam ini. Tapi Ibu Choi malah memarahi mereka semua karena mereka bahkan belum mendapatkan foto si Do-hyuk yang meninggoy untuk dibuat bahan berita, tapi sudah mau berpesta pora. 비질란테 관련 방송 준비해야죠. Di kantor polisi pun, mereka sebenarnya senang dengan tindakan Vigilant ini karena menurunkan angka kejahatan. Para narapidana yang hendak keluar dari penjara ketakutan jangan sampai jadi incaran si Vigilant. Walah. 이번 달 범죄율이 감소한 게 Sedangkan ketua tim gabungan ini, si Jo-hun, saat ini mendatangi temannya si Do-hyuk dan menanyai dia terkait kematian si Do-hyuk. Awal-awalnya dia masih bertindak kurang ajar, tapi setelah dipukuli dan diancam akan dijatuhkan dari ketinggian, dia pun ketakutan dan memberitahu apa yang dia tahu. Sedang Bang Ji-young, saat ini dia sedang latihan. Dan habis episode 2-nya. Tunggu episode berikutnya dengan subscribe ya teman-teman. Oke guys, itulah rangkuman film Vigilant episode 2. Episode berikutnya akan Mimin upload setiap Senin dan Kamis sampai tamat, karena film ini hanya 8 episode. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat membuat konten hingga episode berikutnya bisa segera di-up. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya saran-saran yang membangun. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.